Sebagai seorang relawan tentu dia berhak, itu adalah bagian dari hak dia untuk mendukung seseorang. Tetapi kalau kita lihat jejak digitalnya, narasi-narasi yang dibangun oleh Sylvester Matutina tersebut cenderung memojokkan pihak lain, bahkan menyerang personal. Kalau seseorang yang sudah ingkrah diputus bersalah dan seharusnya perintah pengadilan dieksekusi, kewenangan mengeksekusinya ada pada kejaksaan, tapi kejaksaan tidak melakukannya, silakan ahli hukum, apakah ini termasuk dalam bangunan obstruction of justice? Lalu kalau ada orang lain yang karena keberadaannya, karena kekuasaannya, karena kendalinya, sehingga ada aparat penegak hukum tidak berani melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan karena keberadaan orang kuat tersebut, apakah orang kuat tersebut dapat juga dikenakan sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum? Silakan ahli hukum yang menjawabnya. Tetapi yang jelas, peristiwa dibiarkannya seorang terpidana yang sudah diputus ingkrah oleh pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung, itu jelas-jelas adalah contoh buruk penegakan hukum di Indonesia yang bisa membuat negeri ini runtuh. Hidup hanya sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang berjumpa lagi dengan Anda. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya tebar manfaat. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang hukum. Sebelum kicau ini aku mulai, aku ingin kita semua menyaksikan video berikut ini. Bang Refy tadi mengatakan bahwa PK itu harus dilaksanakan. Maksud saya adalah eksekusi harus dilaksanakan. Menurut saya eksekusi itu bisa ditunda kalau orang PK. Itu bisa ditunda. Ada beberapa kasus dengan alasan kemanusiaan, ya, dengan alasan kehati-hatian. Barangkali mereka meragu-ragu, jangan-jangan orang PK lalu dia menang PK-nya. Kalau dia menang PK-nya, bagaimana dengan orang yang sudah ditahan? Jadi menurut saya bahwa PK itu memang betul tidak menghalangi eksekusi, tetapi eksekusi bisa ditunda karena PK. Ya, itu tadi adalah penggalan video dalam satu talk show di televisi tentang kasus yang saat ini sedang marak dibicarakan. Belum juga dieksekusinya Sylvester Matutina, relawan Jokowi, diehard Jokowi. Padahal kasusnya sendiri sudah ingkrah 6 tahun yang lalu. Sylvester terkait dengan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala, dan meski sudah 6 tahun kasusnya ingkrah di tahun 2019, tapi sampai hari ini, sampai saat ini Sylvester belum juga dieksekusi. Bang Kica teringat dengan satu petitih dari daerah Minangkabau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini petitih adalah semacam metafor. Kalau kita lihat arti dari harfiahnya, yaitu adalah hukum besi alam. Artinya dimanapun kita berdiri, ya pasti yang ada di atas kita adalah langit yang kita junjung. Nah, pepatah ini mungkin barangkali Bang Kica mau rubah sedikit, atau petiti ini Bang Kica mau rubah sedikit dengan bunyi frasa sebagai berikut. Kemana hati mihak, kesana argumentasi diusung. Ya, ini tentu bukan hukum besi alam. Hati memihak itu bisa mengakibatkan bias-bias narasi, bias-bias opini, bias-bias argumentasi. Agaknya itulah yang berlaku kepada pengacara tadi yang mengatakan bahwa tidak dilakukannya eksekusi terhadap Sylvester
Matutina, barangkali itu bagian dari kehati-hatian Kejaksaan Agung atau Kejaksaan karena Sylvester sedang melakukan upaya peninjauan kembali. Kalau logika hukum si pengacara tersebut diikuti, maka hancur leburlah hukum di Indonesia ini. Bayangkan saja, orang yang sudah jelas-jelas sampai upaya hukum terakhir alias ingkrah diputus bersalah dan harus dieksekusi, dibiarkan, diberi kesempatan untuk tidak dieksekusi hanya karena narasi bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan PK sehingga atas dasar prinsip kehati-hatian Kejaksaan tidak mengeksekusinya. Sekali lagi, jika narasi ini diikuti, maka runtuhlah hukum di Indonesia. Dan runtuhnya hukum di Indonesia berujung pada runtuhlah Indonesia sebagai sebuah bangsa. Karena salah satu perekat utama dari bersatunya kita adalah keadilan bagi semua. Bagaimana bisa kita menjelaskan orang yang belum terbukti bersalah, tetapi dilihat pasal yang dituntutkan kepadanya, jika itu tuntutannya melebihi 5 tahun, maka pihak penyidik, baik itu kepolisian maupun jaksa, atau dalam kasus korupsi adalah KPK, orang tersebut bisa ditahan. Padahal dia belum diadili. Jadi benar kata orang bahwa kalau ada 2 sarjana hukum, maka bisa pendapatnya lebih dari 2. Itu tadi tergantung dengan kemana hati memihak, maka ke sana argumentasi akan diusung. Itulah yang terjadi agaknya. Dan sesungguhnya apa yang terjadi dengan Sylvester Matutina ini? Kenapa kejaksaan tidak berani atau belum sampai saat ini mengeksekusinya? Bagi kita punya beberapa analisis. Analisis pertama adalah barangkali saja putusan Mahkamah Agung belum sampai ke kejaksaan sehingga kejaksaan tidak tahu. Tetapi tentu ketidaktahuan kejaksaan ini tidak serta-merta itu bisa melepaskan mereka dari kewajiban yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mengeksekusi. Bukankah yang mengajukan penuntutan ke pengadilan adalah jaksa? Bukankah kalau dimintakan penjelasan segala macam oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, yang memberikan argumentasi adalah jaksa? Dan bukankah jaksa berkewajiban untuk menelusuri, mencari tahu ujung dari perkara yang dia pernah ajukan ke pengadilan? Itu satu. Yang kedua, bisa saja putusan tersebut sudah diterima oleh kejaksaan, tetapi kejaksaan karena hal tertentu abai, lalai, atau tidak berani mengeksekusinya. Kita tahu siapa Sylvester Matutina ini. Orang ini kan selalu beredar di layar kaca. Orang ini kan selalu beredar di mana tempat dan membangun narasi-narasi yang mendukung Pak Jokowi tentunya. Sebagai seorang relawan tentu dia berhak. Itu adalah bagian dari hak dia untuk mendukung seseorang. Tetapi kalau kita lihat jejak digitalnya, narasi-narasi yang dibangun oleh Sylvester Matutina tersebut cenderung memojokkan pihak lain, bahkan menyerang personal. Mari lihat narasinya terhadap pengacara Kaizinuddin. Bukankah dia pernah melabel dengan HTI, dengan radikal dan segala macam. Lihat juga narasinya terhadap Purnawirawan ABRI, Pak Sunarko, yang bahkan beliau ingin cukur kumisnya Pak Sunarko. Dan banyak narasi-narasi lainnya yang bisa kita sisir dari jejak digital yang bersangkutan. Kalau salah satu tujuan hukum adalah membuat jera agar seseorang tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, barangkali ini ada kesalahan negara karena tidak mengeksekusi Sylvester yang sudah diputus bersalah menghina seseorang, maka efek jera tidak ada, tidak dia rasakan, dan berulang-ulang melakukan narasi atau membangun narasi yang sama.
Sekali lagi, kenapa kejaksaan tidak berani mengeksekusinya atau belum mengeksekusinya? Ya barangkali di sini ada juga rasa enggan, rasa galau, rasa tidak berani. Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan kekuasaan, yang selalu membentengi orang yang sedang berkuasa, yang berfoto di sana sini dengan yang berkuasa, tentu sebagai bagian dari eksekutif, kita harus ingat kejaksaan dan kepolisian itu adalah tool, alat presiden. Dia berada secara struktur di bawah presiden. Jadi barangkali saja sungkan, takut, sehingga tidak berani mengeksekusinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagai yang bukan ahli hukum, tapi Bang Gica ada tahu satu istilah yang namanya obstruction of justice. Yang intinya adalah seseorang bisa dipidanakan atau didelik dengan pasal pidana jika orang tersebut menghalang-halangi penegakan hukum, menghalang-halangi terjadinya atau tegaknya keadilan di negeri ini. Jadi kalau seseorang yang sudah ingkrah diputus bersalah dan seharusnya perintah pengadilan dieksekusi, kewenangan mengeksekusinya ada pada kejaksaan, tapi kejaksaan tidak melakukannya, silakan ahli hukum, apakah ini termasuk dalam bangunan obstruction of justice? Lalu kalau ada orang lain yang karena keberadaannya, karena kekuasaannya, karena kendalinya, sehingga ada aparat penegak hukum tidak berani melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan karena keberadaan orang kuat tersebut, apakah orang kuat tersebut dapat juga dikenakan sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum? Silakan ahli hukum yang menjawabnya. Tetapi yang jelas, peristiwa dibiarkannya seorang terpidana yang sudah diputus ingkrah oleh pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung, itu jelas-jelas adalah contoh buruk penegakan hukum di Indonesia yang bisa membuat negeri ini runtuh karena ketidakpercayaan masyarakat. Karena masyarakat melihat hukum tidak lagi bisa memberikan rasa keadilan. Apalagi kalau kita sandingkan banyak orang-orang yang jelas-jelas mencuri atau melakukan satu pidana karena kebutuhannya dan jumlahnya pun tidak signifikan, begitu diputus oleh pengadilan pertama langsung dieksekusi. Kalau mengikuti logika pengacara di video yang tadi kita sama-sama tonton, seharusnya kan demi kehati-hatian tidak dieksekusi. Jadi sekali lagi, narasi atau argumentasi pengacara yang tadi kita saksikan itu adalah argumentasi sesat, argumentasi yang bisa meluluhlantakkan, meruntuhkan kepastian hukum di negeri ini. Kita berharap mudah-mudahan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke atas. Dan salah satu bukti yang mungkin bisa meyakinkan kita, segeralah yang sudah terang benderang bersuluh matahari disaksikan oleh orang ramai, Sylvester Matutina harus segera dieksekusi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.